Ya, Sak. Tetap pikirkan nganggo kayu tutupnya. Murah kan? Oke. Bautnya kurang. Ijah paling. Sono kok. Unboxing. Kukusan emput. Kayak yang tanya seal untuk pintu steamer. Di sini saya pakai karpet bekas. Ini karpet ya, hijau ini karpet. Oke deh, karpet lantai itu ya. Ini alhamdulillah aman kebocoran, walaupun ada ya bocornya. Sekarang kita bongkar backlog. Kita teliti backlog yang mateng itu seperti apa. Oke, nomor 1 kita buka tutupnya, kita cium baunya. Kalau baunya kita cium dari sini, baunya sudah wangi backlog ya, bukan wangi parfum. Apalagi parfumnya cewek beda lagi Mas Joko. Ini wanginya wangi backlog ya. Backlog kalau matang itu berbau wangi. Kalau yang tidak berbau atau baunya biasa-biasa saja, berarti backlog itu belum matang sempurna. Kalau dipersenkan mungkin masih 70%. Kalau sudah wangi itu sudah di atas 90%. Dalam artian sistem pengukusan kita berhasil. Nah, ini ciri-ciri pertama. Bahkan sebelum sebelum selesai pengukusan, kalau ini wanginya sudah bisa keluar dari sela-sela kebocoran steamer, itu malah bagus. Kenapa saya suka steamer yang enggak vakum banget ya? Biasanya saya malah kasih lubang dikit buat ini, untuk deteksi dini apabila pengukusan kita itu dinyatakan berhasil. Biasanya kalau saya pakai gas LPG ini ya, pakai kompor ya. Itu sekitar di atas 4 jam sampai 5 jam tuh sudah keluar baunya, bau wangi backlog yang matang. Dan itu saya tahan sampai di angka 7 jam. Jadi 2 jam wanginya backlog ini saya pertahankan. Nah, itu baru bisa saya deteksi untuk kematangan backlog. Tapi kalau dalam pengukusan dengan kondisi steamer mungkin yang ada kebocoran uap sedikit, tapi kok enggak keluar bau wangi dari backlog, itu bisa dikatakan pengukusan itu kurang maksimal. Dan efeknya nanti miselium akan susah untuk mengkonsumsi nutrisi di dalam backlog. Miseliumnya akan merambat tidak beraturan, delolet kayak kalau kayak Mas Joko. Nah, ini anak magang ini ya. Ini dari kabupaten sebelah, Kabupaten Blora. Ini saya di Rembang, Jawa Tengah, tepatnya Kecamatan Sulang ya. Nah, ini juga biasa sering dipertanyakan ya. Ada lagi Mas yang garing separuh. Ada? Enggak jelas ya. Enggak jelas ya. Lagi kemudian enggak jelas. Kalau backlog kering separuh biasanya kan apa ini?
Kering separuh berarti kadar air kurang, kadar airnya kurang, bukan karena kepanasan ya, tapi kadar airnya kurang. Untuk dia kembali lagi ke airnya, untuk kembali lagi ke posisi semula itu sedikit. Biasanya nunggu adem dulu baru bisa kembali lagi, Jok. Bentar ya. Nah, ini kondisi kering. Nah, bagian sini kering, kalau bagian sini basah. Nah, ini sebenarnya enggak apa-apa, cuman kalau kalau posisi keringnya ini enggak balik-balik, berarti ini sangat kurang sekali airnya. Jadi kalau bisa usahakan setelah steam enggak ada backlog yang kering separuh. Ini kemarin yang aduk Mas Joko. Jadi biasalah, kadar air memang agak susah untuk dalam pengadukan. Gitu untuk backlog yang kering separuh. Dan ciri-ciri yang kedua untuk backlog yang cenderung matang atau kukusan maksimal begini ya. Kok kurang jelas ya. Untuk ciri-ciri backlog yang matang selanjutnya kita tes itu setelah turun. Kita amati turun dari drum ya, kita amati. Kita kan pakai nutrisi bekatul. Biasanya bekatul itu kan ada menir-menir ya, gabah yang kecil-kecil itu. Nah, kita deteksinya tuh lewat situ, lewat menir ya. Lewat menirnya kita deteksi, kita amati. Nggak kelihatan nih, susah nih. Nah, ini ya seperti ini ya. Duh, kurang jelas ya. Bentar, tak cariin ya. Seperti ini ya, kita deteksi menirnya jadi nasi enggak ya. Kalau belum jadi nasi atau masih bahasa Jawa ini mogol, berarti backlog itu belum matang. Nah, ini kan ada itu kan ada nasi. Nasi ini nasi dari menir ya. Ini harus benar-benar jadi nasi. Untuk ciri-ciri backlog selanjutnya itu kita lihat dari perubahan warna backlog sebelum di steam dan sesudah steam. Nah, kita bandingkan apakah ada perubahan warna atau tidak dari backlog yang sebelum di steam ke backlog yang sudah di steam. Kalau perubahan warnanya kurang menonjol, kurang kurang menonjol ya, itu kemungkinan bisa kurang maksimal proses steamnya. Untuk backlog yang matang setelah di steam warnanya itu berubah. Kalau di sini backlog saya sendiri kebanyakan tuh warnanya coklat tapi cerah, coklat tua tapi cerah. Kalau coklat gelap itu kurang matang. Ini versi saya ya kalau warna. Cuman kalau kita deteksi ke warna ini memang sangat agak susah, karena butuh kejelian dan butuh ketelitian banget untuk mendeteksi apakah dengan warna ini backlog bisa kita indikasikan matang atau tidak. Itu kita bisa mempelajarinya di backlog kita masing-masing. Jadi ini tidak bisa jadi patokan utama ya. Yang jelas untuk patokan backlog matang itu ada
di depan tadi. Dan yang terakhir kita deteksi lewat perambatan miselium. Kalau miselium ini merambat lebih dari 50% sampai 70% merambat dengan sempurna, maka backlog tersebut bisa dikategorikan sudah maksimal dalam pengukusannya. Karena kalau backlog tidak maksimal dalam pengukusan atau setim, biasanya miselium di atas 50%, miselium itu akan kesusahan dalam merambatannya, jadi nggak bisa rapi gitu kan. Mungkin segitu saja penjelasan tentang backlog yang matang versi saya. Apabila masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen, di share. Cukup sekian dulu video kali ini, dan apabila ada salah kata saya sendiri mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.